Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Taufik selaku pengampu mata kuliah Pancasila ini. Perkenalkan, nama saya Safinatur Nurlita. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri. Saya mengambil tokoh pahlawan Bapak Muhammad Hatta. Saya Safinatur Nurlita, NIM 2201031119. Langsung saja untuk masuk ke materinya. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Kelahirannya pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, lalu meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Bapak Hatta ini memiliki anak yang bernamakan Halida Hatta, Meutia Hatta, Gemala Hatta, memiliki pasangan yang bernama Rachmi Hatta, cucu Tansi Yusuf Zulfikar, Sri Juwita Hanum, Suwasono, Gustika Fardani Yusuf, Muhammad Attar. Berapa karir dari Bapak Muhammad Hatta selama di dunia ini? Karir menjadi Minister for Virgin Affairs of United States of Indonesia 1949 sampai 1950, Prime Minister of the United States of Indonesia 1949 sampai 1950, Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949, lalu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1956. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Tonggak politik Muhammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Bapak Muhammad Hatta atau yang sering disapa dengan Bung Hatta juga memiliki 10 buku yang berjudul: yang satu, Kebangsaan dan Kerakyatan; yang kedua, Kemerdekaan dan Demokrasi; yang ketiga, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial; yang nomor 4, Keadilan Sosial dan Kemakmuran; dan yang nomor 5, Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat; dan yang nomor 6, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat; dan nomor 7, Filsafat, Ilmu, dan Pengetahuan; dan yang nomor 8, Agama, Pendidikan, dan Pemuda; yang nomor 9, Renungan dan Kenangan; dan yang terakhir, Surat-Surat. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga Padangan di Bukit Tinggi. Hatta adalah salah satu orang yang merumuskan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Proklamasi rumusnya tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta adalah salah satu pejuang yang gigih dalam merebutkan kemerdekaannya. Banyak sekali pertanyaan mengapa Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Jadi penjelasannya adalah pada tanggal 23 September 1927 bersama Nazir Sultan Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Diningrat, Hatta ditangkap polisi Belanda. Tuduhannya menghasut publik untuk melawan pemerintah, terutama via tulisan-tulisan di Indonesia Merdeka. Muhammad Hatta
atau yang sering disebut dengan Bung Hatta, proklamator yang juga mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang sesuai dengan perekonomian rakyat. Berkat jasa-jasanya, Bung Hatta juga disebut sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat atau Bapak Ekonomi Rakyat. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri ketika RIS terbentuk adalah di beberapa daerah di wilayah setelah terjadi pemberontakan dan gerakan yang mengancam kedaulatan RIS. Adanya desakan dari negara-negara bagian RIS agar segera diadakan perubahan bentuk negara. Kisah kejujuran dari Muhammad Hatta atau sering disebut dengan Bung Hatta, salah satunya Bung Hatta dianggap sebagai legenda oleh para pejabat karena Bung Hatta juga tidak mau menerima uang saku pejabat karena itu adalah uang rakyat. Dia juga selalu mengembalikan sisa uang biaya perjalanan dinas dia. Mengapa Muhammad Hatta dibuang ke Boven dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda? Penjelasannya sebagai berikut. Alasan Muhammad Hatta dibuang ke Boven di Goel karena pemerintah kolonial menganggap gaya perjuangan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta terlalu berbahaya. Sejak muda, Muhammad Hatta memang sudah terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang mengusung kekuatan nasionalisme. Nasionalisme Muhammad Hatta yang bertumpu pada konsep kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan yang dikontrol oleh dewan yang dipilih oleh rakyat demi kepentingan rakyat. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatran Bond sebagai bendahara Jong Sumatera Bond. Ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Selanjutnya, pesan atau amanat yang terkandung dalam teks Muhammad Hatta yaitu rakyat Indonesia harus menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Rakyat harus mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Bentuk pemikiran ekonomi yang dipelopori oleh Bung Hatta, konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi atau jalan tengah yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ini dijawantahkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kesimpulan dari apa yang saya presentasikan tadi, pelajaran apa yang bisa diambil hikmahnya dari seorang tokoh yang bernama Muhammad Hatta atau Bung Hatta, bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh rakyat. Artinya, Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Boven di Goel karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.